Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustalifah Dani dengan 5185041. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Nah, yang pertama di sini fase perencanaan. Apa itu rencana proyek? Rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Kemudian, apa itu tujuan perencanaan proyek? Tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Kemudian setelah lingkup proyek ditentukan karakter proyek, selanjutnya dapat melakukan pendalaman terhadap estimasi durasi pelaksanaan dari masing-masing satuan kerja dan mengelompokkannya dalam work breakdown structure. Perbedaan perencanaan proyek dan rencana proyek. Nah, di sini yang saya akan jelaskan pertama yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah aktivitas awal sebelum tahap implementasi atau pengembangan. Dalam hal ini, belum dilakukan hal-hal teknis terkait dengan pengembangan teknologi informasi seperti desain dan pemrograman. Kemudian, aktivitas meliputi beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase selanjutnya. Sedangkan rencana proyek adalah rencana yang harus dibuat dalam perencanaan proyek. Rencana proyek merupakan salah satu hasil dari aktivitas perencanaan proyek. Lanjut. Harus disiapkan dalam perencanaan proyek. Yang pertama, rencana proyek, rencana sumber daya, rencana keuangan, rencana kualitas, rencana risiko, rencana penerimaan, rencana komunikasi, dan rencana pengadaan. Rencana proyek atau yang disebut Work Breakdown Structure, WBS adalah penguraian proyek secara detail menjadi aktivitas yang urutannya di mana setiap aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksanaan masing-masing proyek. Kemudian, sebuah proyek merupakan sebuah pekerjaan besar akan dibagi-bagi menjadi teks yang lebih kecil. Setiap teks kemudian dialokasikan pelaksanaan kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan karakter proyek adalah pedoman dan dasar bagi pelaksanaan proyek, mulai dari fase perencanaan sampai ke fase-fase berikutnya. Selanjutnya yang harus ditentukan dalam pekerjaan-pekerjaan proyek yang akan diuraikan dengan menggunakan metode WPS. Setiap proyek teknologi informasi memiliki metode khusus mulai dari awal pengembangan sampai produk selesai, yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem development life cycle. Work Breakdown Structure. WBS berbentuk struktur pohon yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proyek, biasanya WBS dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai lalu membaginya menjadi komponen-komponen yang dapat diolah dalam hal ukuran, durasi, dan penanggung jawab. Prinsip dalam menjalankan WBS. Yang pertama, aturan harus 100%, hubungan antar bagian yang eksklusif, rencana hasil yang ingin dicapai bukan pelaksanaannya, tingkatan yang detail, dan yang terakhir, komponen terminal. Estimasi. Estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan kompetensi sebagai manajer proyek. Kemudian dalam proyek yang dikerjakan bagi pihak ketiga, estimasi juga menentukan pilihan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang pada akhirnya menentukan nilai jual proyek, sehingga hal ini menentukan profitabilitas proyek. Rencana sumber daya manusia. Setelah melakukan WBS, langkah selanjutnya adalah text assignment atau lokasi setiap teks kepada masing-masing pelaksanaannya. Faktor penting dalam penyusunan struktur organisasi proyek. Di sini ada spesialisasi dan koordinasi.
Dalam melaksanakan WBS, proyek besar akan terurai menjadi teks, dan setiap teks ini akan dilaksanakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terspesialisasi. Kemudian spesialisasi ini selain dari sisi fungsi fungsionalitas, teks juga dinilai dari sisi pelaksanaannya. Meskipun melaksanakan masing-masing teks yang terspesialisasi juga harus terkoordinasi dengan baik. Bisa kita lihat di sini adalah gambar dari struktur organisasi fungsional. Ada stringent komite, dia berhubungan dengan project director. Project director itu berhubungan dengan project manager. Nah, di project manager ini ada kaitan-kaitannya dengan functional team leader. Functional team leader itu berhubungan dengan team member yang satu dengan team member yang lainnya. Lanjut rencana keuangan. Setiap proyek pasti memerlukan dukungan keuangan, baik untuk kepentingan keuangan internal perusahaan maupun proyek milik klien. Salah satu batasan klien dalam proyek adalah biaya yang dibatasi oleh anggaran yang telah ditentukan. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam karakter proyek. Produk ini harus memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Kemudian selain dari sisi produk, kualitas juga dalam proses pelaksanaan proyek, di mana batasan-batasan tetap terjaga sehingga semuanya tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Langkah-langkah untuk menyusun perencanaan kualitas. Yang pertama, definisikan kualitas yang diharapkan dari produk proyek. Yang kedua, tentukan kriteria yang pemenuhan kualitas dan standar pencapaiannya. Yang ketiga, definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kualitas. Yang keempat, deskripsikan kualitas asuransi dan cara melakukan kontrol kualitas. Rencana risiko. Penyusunan rencana risiko adalah langkah untuk mengantisipasi risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Rencana risiko meliputi yang pertama, daftar sebuah risiko yang telah teridentifikasi. Yang kedua, urutan risiko berdasarkan urutan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, urutan risiko berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila risiko itu terjadi. Yang keempat, urutan risiko berdasarkan prioritas penanganannya. Dan yang kelima, tindakan harus dipersiapkan untuk mengurangi dampak yang merugikan. Rencana penerimaan. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari klien bahwa produk dari proyek sudah sesuai dengan kriteria kualitas yang disepakati dan berdasarkan batasan-batasan proyek, waktu penyelesaian, ruang lingkup proyek, dan biaya yang digunakan. Rencana proyek, semua kriteria dan standar penerimaan terhadap produk ditentukan oleh klien. Kemudian penjelasan mengenai beberapa produk akan ditinjau untuk kemudian diputuskan apakah sudah sesuai dengan standar dan sudah memenuhi standar yang ditentukan sebelumnya. Kemudian daftar dari milestone yang harus dicapai dan produk yang harus dihasilkan dari keseluruhan proyek. Dan terakhir, proses untuk mendapatkan penerimaan dari klien terhadap produk yang telah dihasilkan. Rencana komunikasi. Rencana berisi berbagai informasi yang harus disampaikan kepada seluruh stakeholder proyek agar mereka tetap mendapatkan status dari proyek yang sedang dilaksanakan. Dengan informasi yang tersedia dan mudah didapatkan, maka menghindarkan kesalahpahaman antara masing-masing pihak dan membantu identifikasi potensi risiko karena setiap orang akan merasa dilibatkan dalam proyek. Rencana komunikasi terdiri atas yang pertama, jenis informasi yang dibutuhkan oleh bagian setiap stakeholder proyek. Yang kedua, jadwal distribusi informasi, metode komunikasi yang digunakan dan bagaimana atau dalam bentuk apa informasi disampaikan. Kemudian ketiga, daftar proposal yang dilibatkan dalam penyediaan informasi dan menyampaikan informasi tersebut. Yang keempat, proses yang mengatur komunikasi yaitu bagaimana informasi dikumpulkan dan dikelola serta distribusikan. Rencana pengadaan. Yang pertama, rincian produk yang akan dibeli dari vendor termaksud deskripsi, detail, dan spesifikasi teknis. Yang kedua, sertakan informasi mengenai ketersediaan produk yang akan dibeli, apakah masih ada, dan bagaimana prosedur pengadaannya. Kemudian yang ketiga, jadwal pengadaan produk disesuaikan dengan jadwal proyek sehingga tidak terjadi penundaan karena ketersediaan produk tersebut tepat pada waktunya. Yang keempat, jika ada vendor tertentu yang direkomendasikan, sertakan juga informasi latar belakang yang mendukung rekomendasi ini.
Kelima, rencana dalam proyek diperlukan seperti hardware, alat-alat khusus, atau juga jasa tertentu, baik untuk menunjang kelancaran proyek maupun merupakan bagian produk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.